Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video kali ini kita membahas seorang profesor bernama Haidar Bagir. Beliau itu untuk orang-orang yang menggandrungi terbitan Mizan itu sudah tidak asing lagi ya, karena beliau itu salah satu petingginya di situ. Nah, saya tidak akan membahas rumor tentang beliau ini latar belakangnya apa, karena mungkin nanti dari potongan video ini akan kita lihat sendiri ya. Ini potongan, bukan potongan yang saya potong, tetapi ini adalah full dari channel yang dimaksud, dari yang channel yang bersangkutan itu ya memang panjangnya 6 menitan begitu. Dan ini membahas tentang apa? Ini membahas tentang kekafiran. Jadi yang kafir itu siapa? Nah, saya sebelumnya sudah membahas cewek profesor juga namanya Musdah Mulia ya. Yang mana saya sebut itu tidak sesuai dengan namanya, itu Musdah tidak mulia. Karena perkataannya itu keluar dari ijma'nya para ulama. Nah, ini akhirnya nanti akan terbulak-balik begitu ya. Akan ada orang yang secara afrod dia itu kafir, tidak disebut kafir. Ada yang secara afrod dia itu tidak kafir, mukmin, tapi disebut kafir. Dengan pemahaman yang ngaco dari beliau-beliau ini begitu. Kita akan saksikan ya, dan kita akan lihat satu-satu karena ini bukan orang yang sembarangan untuk untuk dikomentari, maka akan kita komentari perlahan-lahan. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas makna istilah kafir atau kufur. Ya, selama ini kalau disebutkan orang-orang kafir, maka maknanya seringkali diidentikan dengan orang-orang non-muslim. Di dalam pembahasan yang sedikit lebih berhati-hati. Sebentar ya. Jadi kafir itu disebut non-muslim. Nah, itu kalau di dalam mantik memang sudah seperti itu ya. Jadi ada muslim, ada ghairu muslimin begitu, atau la muslim. Ada muslim, ada la muslim. Itu sudah pembagian isbat makna dan raf'uhu, mengangkat makna. Jadi a dan bukan a, muslim dan bukan muslim. Nah, non muslim ini nanti apakah semuanya itu kafir atau tidak? Nah, ini kalau misalkan kita melihat pandangan ahlu sunnah dulu ya, supaya kita memiliki pakem yang sama dulu di dalam ahlu sunnah. Dan ini bukan klaim saya bahwa ini adalah ahlu sunnah, bisa dilihat di dalam kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya kafir itu adalah nama untuk orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah namanya apa? Kafir itu sudah ya. Nah, itu sudah secara istilahi. Jadi seorang mukallaf yang mana mukallaf ini dia tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kafir. Jadi nanti tatkala misalkan kita melihat bahwa seseorang ini dia menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, selama dia mukallaf dan telah sampai dakwah kepadanya, maka dia adalah kafir. Jadi untuk disebut untuk disebut mukallaf dulu ya, untuk disebut mukallaf dulu. Mukallaf itu seseorang yang terkenai oleh hukum, terkenai oleh beban dan konsekuensinya. Itu satu, dia harus baligh ya. Yang kedua, dia itu harus berakal. Yang ketiga, dia itu harus sampai dakwah kepadanya. Nah, ini syarat yang ketiga inilah yang kita sudah mufakat sebetulnya. Apabila memang dakwah tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka meskipun dia itu mukallaf dalam pengertian, meskipun dia itu baligh dan meskipun dia itu berakal, tetapi dakwah tidak sampai kepadanya, maka dia tidak bisa disebut mukallaf. Apabila dia bukan mukallaf, maka tidak kena hukum padanya. Apabila tidak kena hukum padanya, maka dia tidak bisa disebut
ahli neraka, atau dalam hal ini kita tidak bisa menyebut dia sebagai kafir. Nah, yang akan dibahas di sini bukan itu, tetapi mengenai orang-orang yang secara sadar dia itu memilih selain Islam sebagai agamanya dengan sadar, ya, baik itu dari hasil berpikir atau nanti hasil dari ikut-ikutan kepada orang lain. Nah, ini yang kita bahas sebetulnya. Jadi singkirkan dulu ini karena orang-orang itu suka tidak tahu konteks, ya. Mukallaf, bukan mukallaf, apa tadi? Yang baligh, orang yang baligh yang tidak sampai dakwah kepadanya, yang mana dia itu berakal, maka orang seperti ini sudah di luar pembahasan ini, begitu ya. Karena dia muttafaqun alaih, dia itu orang yang bukan ahli neraka, dan karena di akhirat itu tidak ada selain surga dan neraka, maka mereka itu ahli surga. Siapa? Ulangi sekali lagi, orang yang baligh, kemudian dia itu berakal, tapi dakwah tidak sampai kepadanya. Nah, nanti apa batasan dakwah sampai kepadanya? Nah, ini pembahasan yang lain di luar itu. Cuman kita keluarkan dulu orang ini dari pembahasan. Yang menjadi pembahasan sekarang ini adalah bagaimana hukumnya orang yang secara sadar dia itu menolak Allah sebagai Tuhan, sekaligus menolak Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kita perbincangkan, ya, kafir atau bukannya. Sebetulnya istilah kafir itu berasal dari kata kafaro, ya. Kafaro itu artinya menutupi. Kalau dalam bahasa Inggris kemudian diambil menjadi kata to cover, menutup. Memang di dalam Al-Quran, di dalam kamus, kadang kata kufar itu diartikan sebagai petani. Orang yang sehari-hari pekerjaannya menutupi lubang tempat dia menanam benih dengan tanah. Ya. Oke, sebentar ya. Ini kita kasih konteks lagi bahwa yang profesor ini sampaikan kepada kita ini berhujjah dengan lughah secara etimologi. Nah, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sistematis, ya, yang pernah ada, yang ada begitu. Ini hanya bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu punya turunan kata sampai 14 turunan kata. Belum nanti kalau kita lihat ada istiqaq sughronya, yaitu istiqaq sughro. Belum nanti kalau kita melihat istiqaq kubronya. Jadi memang betul yang dikatakan oleh sang profesor ini, bahkan beliau ini nanti mengeluarkan hujjah berupa ayat Al-Quran, bahwa kafaro ini ya makna asalnya itu menutupi, ya, to cover. Cuma nanti kita harus melihat bahwa yang namanya makna lughawi itu nanti selalu kalah dengan makna istilahi. Apabila sudah ada makna istilahi, maka makna lughawi ini sudah tidak dipakai. Karena kalau makna lughawi ini masih dipakai, sedangkan kita sedang membicara tentang sesuatu perkara yang memang sudah biasa dibahas oleh satu kaum, dalam pengertian ini adalah suatu ulama, maka itu sudah tidak relevan lagi. Paling nanti kita itu harus membahas apakah perkara-perkara atau istilah-istilah yang istilahi di dalam satu fan ilmu tertentu itu harus ada pengambilannya dari makna lughawi atau tidak. Nah, ini nanti permasalahan usuliyin, begitu. Kita teruskan dulu. Dalam Al-Quran ada kata-kata yang bermakna petani dengan menggunakan istilah kufar, ya, menutupi. Artinya apa? Kalau kafir itu atau kufar itu orang yang menutupi, maka tentu ada sesuatu yang ditutupi. Nah, sebentar ya, ini valid argumennya, karena kadang-kadang memang di dalam Al-Quran itu nanti lafadznya sama tapi murodnya berbeda. Dalam ayat ini kufar yang dimaksud memang orang-orang yang menanam, begitu. Ada tapi ditutupi. Nah, apa yang ditutupi? Yang ditutupi itu adalah keimanan. Jadi dia beriman tapi imannya ditutupi. Karena kalau tidak ada iman, apa artinya menutupi? Yang ditutupi itu apa? Nah, penjelasan mengenai bahwa orang kafir itu adalah orang beriman tapi menutupi keimanannya, membangkang dengan menutupi keimanannya, ini sangat erat kaitannya dengan ajaran para ulama besar dalam Islam. Bahkan tidak. Sebentar ya. Nah, ini baru beliau ini masuk kepada argumen bahwa orang kafir atau seseorang itu dia baru dapat dikatakan sebagai orang yang kafir apabila ada sesuatu yang ditutupi. Apabila tidak ada sesuatu yang ditutupi, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang kafir. Jadi dia itu harus tahu dulu kebenaran.
tatkala dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau mengakui kebenaran itu, maka dia tidak bisa disebut kafir. Nah, nanti kita akan lihat ya apa yang beliau maksud ini. Jadi kalau misalkan ya seseorang ini dia berpikir, atau dia itu mencari Tuhan, atau dia itu mencari kebenaran, kemudian sampai dia itu kepada kebenaran Islam, cuman karena satu dan lain hal dia itu tidak menerima Islam itu sebagai kebenaran. Jadi sudah tahu bahwa ilah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tahu juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan satu dan lain hal dia tidak mau taslim ya, tidak mau inqiyad, tidak mau tunduk kepada pengetahuannya. Itulah yang disebut kafir. Ini kata profesornya. Ini nanti taklilnya ke sana nih. Argumen yang dibentuknya. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya apabila seseorang ini dia tidak menerima Islam berdasarkan ketidaktahuannya, nanti dia akan mengatakan bahwa apabila seseorang itu menolak agama Islam karena hujjah belum masuk kepadanya, maka dia tidak bisa disebut kafir begitu. Nah, itu argumen yang dibangun oleh Profesor Haidar Bagir. Terkecuali Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang sering dijadikan sandaran bagi sebagian orang secara keliru untuk melakukan takfir, itu adalah orang yang dengan tegas mengatakan, kalau belum terjadi qiyamul hujjah, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai kafir. Jadi kalau ada orang tidak percaya pada Islam, tidak menganut Islam, karena memang dia tidak yakin bahwa Islam agama yang benar, dia yakin agama lain yang benar, misalnya Kristen, maka orang begitu tidak bisa disebut sebagai kafir. Nah, ini intinya ya. Kita ulang sekali lagi ya, karena ini adalah intinya, dan beliau ini bawa-bawa Ibnu Taimiyah yang jangan jadi begini ya, jangankan kira-kiranya begini. Jangankan ulama-ulama yang moderat, ulama se-ekstrim Ibnu Taimiyah saja mengatakan apabila belum qiyamul hujjah, maka seseorang ini belum bisa disebut kafir begitu. Kita ulang sekali lagi supaya jelas, karena ini inti argumennya. Itu adalah orang yang dengan tegas mengatakan, kalau belum terjadi qiyamul hujjah, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai kafir. Jadi kalau ada orang tidak percaya pada Islam, tidak menganut Islam, karena memang dia tidak yakin bahwa Islam agama yang benar, dia yakin agama lain yang benar, misalnya Kristen, maka orang begitu tidak bisa disebut sebagai kafir. Nah, itu ya. Apabila seseorang ini memang dia meyakini bahwa agama selain Islam itu yang benar, kemudian dia itu mengikuti apa yang menjadi keyakinannya, yaitu agama Kristen misalkan yang benar, maka, nah ini talinya, maka dia tidak bisa disebut sebagai kafir. Nah, dari sini ke depan yang akan dilakukan oleh Profesor Haidar Bagir adalah membangun argumen untuk menekankan atau untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Karena dia memang tidak punya benih keimanan kepada ajaran Islam. Lalu apa yang ditutupi? Dia yakin yang benar agama Kristen, kemudian dia menjadi Kristen, yang ditutupi apa? Nah, qiyamul hujjah itu artinya seseorang baru boleh dihukumi sebagai kafir kalau dia sudah yakin bahwa Islam agama yang benar, kemudian karena vested interest, karena alasan-alasan lain, dia menutupi dan menyangkal keyakinannya itu, baru dia bisa disebut sebagai kafir. Jadi seorang non-muslim yang memang tidak punya keyakinan akan kebenaran Islam, maka pada orang itu belum terjadi qiyamul hujjah. Sehingga kalau dia tidak menjadi muslim, dia bukanlah kafir. Nah, oke. Coba lihat ya, ini bahasanya. Bahasanya seperti ini. Apabila seseorang ini dia belum meyakini bahwa Islam itu agama yang benar, berarti belum terjadi qiyamul hujjah. Jadi qiyamul hujjah itu harus kepada tiap-tiap orangnya begitu. Ulangi sekali lagi ya. Yang memang tidak punya keyakinan akan kebenaran Islam, maka pada orang itu belum terjadi qiyamul hujjah. Sehingga kalau dia tidak menjadi muslim, dia bukanlah kafir. Nah, ini sudah kita lihat tadi ya. Jadi ini bedanya nih. Kalau Profesor Haidar Bagir itu, yang namanya Islam itu harus qiyamul hujjah. Setiap orangnya ini harus qiyam alaihil hujjah begitu.
tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa yang namanya mukallaf itu orang yang terkena oleh beban dan terkena oleh konsekuensi-konsekuensi hukum, itu tidak perlu qiyamul hujjah, tetapi bulughud dakwah. Ini beda ya. Awas nih, qiyamul hujjah dengan bulughud dakwah, ini dua perkara yang berbeda. Makanya kita akan melihat sebetulnya nanti ini Profesor Haidar Bagir itu kelompoknya apa, atau minimal kalaupun yang bersangkutan ini tidak mengakui, afiliasi ideologinya kemana. Jadi kalau dilihat di sini, kafir itu sebetulnya bukan kategori yang murni teologis, dia kategori moral, kategori kejahatan. Orang yang melanggar keyakinannya akan kebenaran. Nah, orang yang melanggar sesuatu yang dia yakini sebagai benar, itu adalah orang yang tidak memiliki moral. Sehingga saya bisa mengatakan misalnya ada orang yang secara formal agamanya Islam, tapi dia bisa dibilang kafir. Misalnya, coba lihat, ini mulai ini. Jadi kafir itu bukan suatu sifat dilihat dari aspek teologis, tetapi ini adalah aspek moral. Jadi ini kafir itu adalah etika, begitu ya, dia termasuk filsafat etik, yang mana pada akhirnya ini luar biasanya sama aja kayak Wahabi lah. Pada akhirnya orang-orang yang Muslim itu akan ada yang disebut kafir, dan orang yang kafir akan disebut tidak kafir. Sebelum kita masuk kepada hujahnya yang bersangkutan, yaitu Profesor Haidar Bagir, kita lihat dulu kepada perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya lihat dari kitab Jawharut Tauhid ya. Bagaimana perkataan para ulama ini mengenai orang-orang yang kafir, di mana mereka adanya. Nanti kan konsekuensinya itu apabila kafir, mereka itu ya tidak akan keluar dari api neraka. Nah, kama dakhala bisyaqi bi tafsir sabiqi al-kafirul jahilu wal mu'anid. Jadi sebagaimana masuk kepada kategori asyaqi dengan pemahaman yang telah lalu. Nah, ini sebelumnya sudah ada konteks pembahasannya. Siapa yang masuk kepada orang-orang yang tidak akan selamat, dalam pengertian dia akan menderita selamanya, dalam pengertian dia itu tidak akan keluar dari api neraka. Al-kafirul jahil, ya, orang kafir yang jahil. Nah, orang kafir yang jahil itu bagaimana ya? Orang kafir karena kebodohannya. Nanti kita akan bahas ya setelah kita baca ibaratnya ini. Jadi orang kafir yang jahil wal mu'anid, dan orang-orang yang mu'anid. Orang-orang kafir yang mu'anid. Yang mu'anid baru tadi disebutkan, dia sudah mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mau ikut kepada kebenaran. Jadi ada dua kafir itu ya. Kafir karena jahil, yang kedua kafir karena dia itu memang menolak kebenaran, begitu. Wa kadza man balagha fit talabi wan nazar. Demikian pula orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari dan berfikir. Wastafrul majhuda walam yanalil maqsuda, dan dia itu sangat kuat sekali untuk mengeluarkan kerja kerasnya di dalam mencari kebenaran, tetapi kebenarannya nggak sampai. Falam yasir ilal haqqi, maka kemudian itu tidak sampai kepada kebenaran. Itu pun sama disebut orang-orang yang syaqi, akan langgeng di dalam api neraka. Khilafan liman za'ama annahum ma'dzurun bi badli wus'ih. Beda dengan pendapat yang mengatakan, nah ini perbedaannya. Ini pendapat siapa? Profesor Haidar Bagir. Khilafan liman za'ama annahum ma'dzurun bi badli wus'ih. Bahwa orang tersebut, yaitu orang yang tadi kalau istilahnya beliau itu tidak qiyam hujjah atasnya, kalau istilah di dalam kitab ini adalah orang yang sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, itu ma'dzur, diampuni kesesatannya karena dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan ini bukan pendapat Ahlussunnah tadi bahasanya, yang za'ama itu punya sangkaan. Ini nantinya ke sana Mu'tazilah, kemudian dikawinkan sama Syiah nanti. Syiah ngambilnya dari sana, dari Mu'tazilah. Nah, sehingga ada dua argumen ini kan ya. Argumen yang pertama itu mengatakan, jadi yang menjadi problem di mana ini? Yang menjadi problem itu pada diri orang-orang yang, kalau kata beliau ini, belum qiyam hujjah atasnya, kata Profesor Haidar Bagir. Kalau kata ilmu tauhid, bahasa ilmu tauhidnya, itu sudah ijtihad.
Nah, kita masuk dulu misalkan kepada kitabnya Syarah Muqaddimat Al-Imam As-Sanusi. Imam Sanusi itu membagi musyrik atau kafir itu diantaranya kepada 7 bagian. Ya, seingat saya 7 itu. Exactnya coba dilihat lagi di dalam video yang sudah saya ajikan itu ya, Syarah Muqaddimat. Jadi ada memang kekafiran itu atau kemusyrikan itu gara-gara taklid. Taklid itu ya akhdhu qaulil ghair bi ghairi hujjatin, mengambil perkataan orang lain tanpa hujjah. Karena bapaknya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan dan si anak ini dia sudah terdoktrin bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, maka dia meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan tanpa punya dalil apapun, dalam pengertian tanpa dia mencari apa alasannya. Kenapa sih kok Yesus itu disebut Tuhan? Nah, itu namanya kafir taklid. Ada kemudian kafir itu yang bukan karena taklid, memang dia itu berpikir, yang mana akhirnya nanti akan timbul minimal 3 macam kemusyrikan itu. Yang pertama itu syirik istiqlal, ya, syirku istiqlalin, dalam pengertian nanti akhirnya hasil berpikirnya itu akan membawa dia kepada kesimpulan bahwa ada lebih dari satu ilah, akan ada lebih dari satu Tuhan, yang mana Tuhan yang satu itu independen dari Tuhan yang lain. Ada yang disebut syirku tab'id. Syirku tab'id itu adalah yang mengatakan bahwa Tuhan ini dia tersusun dari beberapa susunan. Ya, itu misalkan nanti kita akan melihat 3 itu adalah satu adalah 3, itu nanti masuknya kemana? Nanti akan dibahas juga oleh yang bersangkutan, Profesor Haidar Bagir. Atau misalkan kita lihat bahwa Tuhan itu ada bagian-bagiannya, ya, ada bagian tangannya, ada bagian kakinya, ada bagian kepalanya, itu syirku tab'id juga. Atau kita lihat misalkan seperti keyakinannya orang-orang yang memiliki banyak deity, banyak kedewaan, itu pun bisa disebut sebagai syirku tab'id juga. Nanti kategorisasi tepatnya kan memang harus dilihat satu-satu begitu. Nah, ini musyrik. Jadi posisi kita untuk orang yang seperti ini itu sudah berbeda antara Profesor Haidar Bagir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah berbeda. Ahlus Sunnah mah pokoknya mah selama dia tidak menerima Tuhan sebagai ilah dan tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, dia disebut apa? Kafir selama dakwah sudah sampai kepadanya. Profesor Haidar Bagir mengatakan dia tidak kafir selama hujah belum qiyam atasnya. Jadi posisinya sudah berbeda. Nah, sebetulnya ya kalau kita sudah memposisikan diri, ulama mana yang mau dipakai, dan Profesor Haidar Bagir di sini tidak menyebutkan satupun ulama sama sekali, satupun alim sama sekali, tidak membahas itu, satupun. Dalam pengertian ini dari siapa? Siapa sih yang mengatakan bahwa orang yang belum qiyam hujjah atasnya itu tidak bisa disebut kafir? Tidak menyebutkan. Tadi nyebutin Ibnu Taimiyah, nanti nyebutin Imam Ghazali. Bukan mengeluarkan kutipan beliau-beliau itu atas apa yang dikatakan oleh Haidar Bagir. Bukan. Itu adalah nanti istidlal dengan perkataan mereka yang mana nggak nyambung juga. Jadi posisinya sudah jelas dulu ya. Untuk Anda semua yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkataan Profesor Haidar Bagir ini tidak bisa diambil. Apalagi kalau kita nanti sampai membahas kepada istidlalnya. Bagaimana sih Profesor Haidar Bagir ini bisa sampai pada kesimpulan demikian, bahwa yang namanya orang yang belum qiyam hujjah atasnya dan orang yang memang meyakini dengan setulus hati bahwa orang-orang yang memilih selain Islam sebagai agama itu tidak bisa disebut kafir. Nanti akan ada istidlalnya, dan istidlalnya ngaco dan ngawur begitu. Nah, ini saya rasa tidak akan bisa dikupas dalam satu video karena akan panjang sekali, karena beliau itu akan banyak sekali istidlal yang wajhud dalalahnya itu tidak pas dan tidak kena. Jadi nanti insya Allah akan kita buatkan part keduanya begitu. Cuman sampai sini kita akan punya kesimpulan dulu ya, yang mengatakan bahwa taruhlah ya orang Kristen yang mengikuti kekristenannya karena memang dia meyakini bahwa Kristen itu yang benar, itu masuk surga karena dia belum pantas disebut kafir. Itu adalah perkara yang sesat, ya. Itu adalah perkara sesat. Itu adalah perkataan yang sesat, perkataan yang salah,
minimalnya saya sudah mengeluarkan hujjah, itu bukan posisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu minimalnya. Yang keduanya begini, sayangi keimanan kamu ya. Dalam pengertian nanti di dalam ilmu tauhid itu akan ada permasalahan-permasalahan yang mana apabila kita itu ragu di dalam mengkafirkan suatu kelompok yang memang keadaannya sudah kafir, kita bisa ikut-ikutan kafir. Begitu. Jadi kalau misalkan secara qat'i, secara ijma' bahwa atau qat'ilah kita katakan ya, bahwa orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Majusi atau orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, saya sebutkanlah sekalian begitu, tatkala dia itu tidak sebelum mati tidak menerima Islam sebagai agamanya, tidak menerima Allah sebagai satu-satunya ilah dan tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, maka mereka itu apapun alasannya selama sudah sampai dakwah kepada mereka, coba bukan qiyamul hujjah, selama sudah sampai dakwah kepada mereka, maka mereka itu kafir dan tidak akan keluar dari api neraka. Adapun nanti apa batasannya seseorang ini bisa disebut sampai dakwah kepada dia, itu urusan lain lagi, begitu ya. Nah ini mudah-mudahan video ada manfaatnya dan semoga kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman menyimpang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini berbahaya sekali bagi keimanan dan celaka di dalam keimanan itu terasanya tidak akan sekarang, tapi nanti di yaumil qiyamah. Nauzubillahi min dzalik, wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.